Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Karomah. Saya dari Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video ini saya akan menjelaskan tentang atau menanggapi sebuah penjelasan tentang ekonomi makro Islam. Dalam penjelasan ini kita akan mengetahui pengertian ekonomi, pembagian ekonomi, dan dalam pembagian tersebut ada pembagian tentang teori makro dan mikro, di mana dalam makro ada beberapa konsep, serta kita akan mengetahui perbedaan antara mikro dan makro. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang istilah ekonomi. Istilah ekonomi terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos, di mana oikos memiliki arti rumah, sedangkan nomos memiliki arti tatanan, aturan, dan hukum. Jadi bisa diartikan bahwa ekonomi ialah pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Sistem ekonomi ini digunakan di hal perdagangan, hal perekonomian, hal dalam melaksanakan sesuatu atau melaksanakan sebuah hal-hal yang berbau ekonomi. Kita harus mengetahui atau memahami teori-teori tentang perekonomian. Dalam ilmu ekonomi memiliki tujuan, yaitu untuk mengalokasikan atau untuk mencapai tujuan tertentu. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pembagian ekonomi itu ada 3. Yang pertama, deskriptif, di mana deskriptif ini memiliki artian yaitu kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau suatu negara pada suatu masa tertentu. Jadi dalam pembagian ekonomi deskriptif diajarkan atau mengajarkan tentang pemaparan tentang kehidupan ekonomi. Yang kedua, terapan, di mana terapan di sini memiliki arti cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi seperti ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, dan ekonomi perbankan. Dalam pembagian terapan di sini dijelaskan bahwa bagaimana menerapkan suatu teori ekonomi dalam menjalankan perusahaan, dalam menjalankan suatu perekonomian. Yang ketiga yaitu pembagian ekonomi, yang nomor 3 yaitu teori, di mana teori ini memiliki arti ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya. Jadi dalam melakukan perekonomian, dalam melakukan perdagangan dan hal sebagainya, kita harus mengetahui bagaimana teori yang akan kita lakukan atau bagaimana yang akan kita perbuat ke depannya. Dalam teori tersebut memiliki 2 bagian. Yang pertama ekonomi mikro dan yang kedua ekonomi makro, di mana ekonomi mikro memiliki arti yaitu ekonomi yang mempelajari atau sistem ekonomi yang mempelajari tentang perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga, pesan, dan kualitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Jadi dalam ekonomi mikro dijelaskan atau mempelajari tentang bagaimana perilaku pembeli, bagaimana kualitas suatu barang, suatu jasa yang akan diperjualbelikan. Yang kedua, ekonomi makro, di mana ekonomi makro di sini memiliki arti yaitu studi tentang ekonomi secara keseluruhan yang menjelaskan tentang suatu perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Jadi dalam ekonomi makro menjelaskan tentang secara keseluruhan.
Dalam ekonomi makro memiliki konsep dasar, yaitu yang pertama pendapatan dan pengeluaran, yang kedua pengangguran, yang ketiga uang dan fungsinya, yang keempat inflasi dan deflasi, yang kelima permintaan agregat dan penawaran agregat, yang keenam keseimbangan IS dan LM, di mana IS ini memiliki kepanjangan yaitu investasi dan setting. IS ini menjerumus tentang pasar barang, sedangkan LM yaitu pasar uang. Yang ketujuh, ekspor dan impor. Dalam pembelajaran mikro dan makro itu memiliki perbedaan, di mana perbedaan tersebut dilihat dari yang pertama, jika di dalam ekonomi mikro ketenaga kerjaan dibutuhkan tenaga kerja satu perusahaan, sedangkan dalam makro dibutuhkan tenaga kerja keseluruhan. Yang kedua, dalam perbedaan bidang konsumsi. Bidang konsumsi dalam ekonomi mikro bersifat individu, sedangkan dalam ekonomi makro bersifat negara. Yang ketiga, dalam produksi pada ekonomi mikro. Jadi yang ketiga ini perbedaan antara ekonomi mikro dan makro dalam bidang produksi. Jika di makro dalam produksi bersifat jumlah produksi sesuatu perusahaan, sedangkan pada ekonomi makro produksi jumlah bersifat nasional. Yang ketiga, yang keempat, dalam harga pada ekonomi mikro. Harga pada ekonomi mikro dilihat dari setiap barang atau jasa, sedangkan ekonomi makro harga barang atau jasa secara keseluruhan. Kesimpulannya dari video ini, maka ekonomi makro ialah sebuah ilmu yang menjelaskan tentang harus kita mempelajari supaya kita memahami tentang perekonomian negara. Jadi dalam mempelajari ekonomi makro ini kita akan mengetahui bagaimana perekonomian negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.